Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MINU Banat Kudus. Kemarin kita sudah belajar bersama tentang makam Wali Songo, di mana saja letak makam Wali Songo. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tata krama ziarah kubur. Sebelum kita belajar bersama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu mempunyai tata krama ya. Tata krama itu apa? Tata krama adalah adab, tingkah laku yang perlu diperhatikan. Menurut Imam Ghazali, bahwa di antara kesunahan ziarah kubur adalah orang yang berziarah kubur hendaknya berdiri, membelakangi Ka'bah dan menghadapkan mukanya ke arah mayit. Jadi melihat ke makam begitu ya, tetapi membelakangi Ka'bah. Kemudian peziarah tidak usah mengusap atau mencium kuburan, karena mengusap dan mencium kuburan itu merupakan tradisi orang-orang Nasrani. Kemudian tata krama lain dalam berziarah kubur yang pertama adalah menjaga kesopanan baik perkataan maupun tingkah laku ya ketika berada di makam. Ndak usah gembar-gembor, ndak usah pecicilan ya, kita harus sopan dan menjaga tingkah laku. Yang kedua, peziarah dianjurkan untuk duduk di sebelah barat makam atau menghadap ke timur. Yang ketiga, ini dianjurkan untuk menyiram air pada kuburan atau menebarkan bunga atau wewangian. Bunga yang masih basah itu loh ya. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya dulu Nabi Muhammad ini pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda bahwa sesungguhnya kedua orang yang ada di dalam makam tersebut sedang disiksa. Kemudian Nabi ini mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian membelahnya dan menancapkan satu belahan pada masing-masing kuburan. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa engkau melakukan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, supaya keduanya diringankan dari siksa selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Pelepah kurma yang ditancapkan Nabi pada kedua makam tersebut ya dijadikan sebagai alat untuk memberikan syafaat kepada mayit agar dihentikan atau diringankan siksanya dari kubur, karena pepohonan yang masih basah itu seperti pelepah kurma, seperti bunga-bunga dan air ya, itu membaca tasbih ketika masih basah, berbeda dengan bunga-bunga atau pelepah kurma yang sudah kering. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak diperbolehkan membakar sampah ya, merokok, buang air besar, buang air kecil, memarkir kendaraan atau menyetel lagu-lagu di makam ya. Karena mengganggu mayit itu sama dengan mengganggu orang yang masih hidup. Seperti hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud ya. Sesungguhnya orang mati itu terganggu oleh sesuatu yang menjadikan orang hidup terganggu. Kemudian tata krama yang selanjutnya adalah memberikan salam kepada ahli kubur. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Assalamualaikum daru qaumin mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiqun, yang artinya keselamatan untuk kamu semua wahai kaum ahli kubur yang beriman, insya Allah kami akan menyusul kamu. Kita memberi salam kepada orang-orang yang sudah mendahului kita ya ketika masuk di makam. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya berziarah dalam keadaan suci dari hadas kecil atau hadas besar ya.
kemudian membaca tahlil, surat Yasin yang pahalanya ditujukan kepada orang-orang muslim umumnya atau orang tua atau para kerabat khususnya. Membacanya diawali dengan hadroh ya. Setelah selesai, lalu diam sejenak seraya berdoa dalam hati, meminta kepada Allah agar dikaruniai ketetapan iman, kejernihan hati, keberkahan, keselamatan di dunia dan di akhirat, dan semoga hajat yang diinginkan ini dikabulkan. Yang selanjutnya adalah dianjurkan untuk lewat selatan makam. Dan tentu saja ketika kita berdoa, kita niatkan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah, bukan meminta kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian jika sudah selesai seraya berdoa, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi ya, ila akhirihi. Itu tadi tata cara ziarah kubur ya yang dapat kita terapkan ketika kita pergi ke makam. Semoga apa yang Bu Hani sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.